Wajahmu cukup cantik. Tapi pakaianmu sedikit berlebihan. Apa yang kau lihat? Li Jiaqi, pewaris wanita keluarga Li di kota C. Maaf, aku terlambat. Zhang Didao, penjaga kompleks apartemen. Kau Li Jiaqi. Zhang Didao. Itu aku. Bicaralah. Kau dari keluarga mana? Sebenarnya pewarisnya? Atau keluarga mana? Kau tuan mudanya? Aku bukan siapa-siapa. Berhentilah berpura-pura. Kedua orang tuaku memerintahkanmu seperti ini. Menyuruhmu memakai pakaian ini di sini. Apa ini? Seragam keamanan kau benar-benar terlihat seperti satpam. Aku seorang satpam. Sahabatku memberitahuku segalanya. Kau adalah generasi kedua orang kaya. Setelah menikah mereka semua selingkuh. Keluargaku tidak kekurangan uang. Aku bertekad untuk menikahi pria miskin. Nona muda, aku benar-benar hanya seorang satpam. Sebaiknya kau tidak punya niat buruk padaku. Halo. Ada apa? Apa? Aku akan segera kembali. Li Yuanbing, kepala keamanan kompleks perumahan. Wang Lipu, seorang penjaga keamanan di kompleks perumahan. Hei, jangan sentuh dia. Tetaplah bersikap biasa saja untukku. Kapten, jika kau punya masalah hadapi aku. Jangan sentuh adikku. Kamu berani menyebut. Kata Kapten. Kamu sengaja melakukannya, kan? Hei, apa yang kamu coba lakukan? Berhenti pura-pura bodoh denganku. Posisi kaptenku baru saja hilang, dan kamu menggantikanku. Apa kamu pikir aku bodoh? 6 jam yang lalu. Ruang keamanan. Julang, aku akan membawamu lain kali. Zhang Didao, Wang Lipu, apa yang kalian berdua lakukan? Hei Kapten. Bukankah kita menunggu instruksimu? Ini kau. Punya rokok. Aku merokok Huozi. Rokok kalibermu. Apakah pantas aku merokoknya? Hei kamu apa? Apa kamu masih mau bekerja di sini? Ya Kapten. Kamu anak ini masih patuh dan benar-benar baik. Bukankah itu hanya gaji bulanan 4.000? Itu 1.000 lebih banyak dariku. Bisakah dia membeli mobil atau rumah dengan itu? Pergi hormati orang tuanya dengan itu. Halo Ibu. Nak, apakah kau pergi kencan buta hari ini? Aku sengaja mencari koneksi untuk menemukanmu. Kencan buta, aku jamin kamu akan puas. Ibu, apakah kau mulai pikun? Bagaimana mungkin keluarga kita punya koneksi? Jika aku punya koneksi, apakah aku akan jadi penjaga keamanan? Nah, Mama benar-benar tidak bingung. Kamu. Baiklah. Aku tahu. Aku juga sudah memberitahumu. Pangkat yang lebih tinggi menindas orang. Tidakkah kau tahu itu? Jangan memprovokasinya. Kalau tidak, kau bahkan tidak akan mendapatkan 3.000. Siapa yang peduli tentang itu? Jika bukan karena kamu, Nak, aku tidak akan repot-repot. Apa? Bukan apa-apa. Bukankah kamu akan pergi kencan buta? Cepat pergi. Bagaimana jika ibumu menemukan wanita kaya itu untukmu? Benar. Bagaimana itu mungkin? Untuk menyelesaikan kencan butanya. Aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Kakak, serang dia. Kapten, aku sengaja datang untuk membantumu. Aku takut kamu sendirian, tidak bisa menanganinya. Kamu memberontakkan. Liu Yuanbin. Kamu bukan lagi kapten keamanan. Kenapa aku harus membantumu? Cepat pergi. Cepatlah. Lepaskan aku. Jiaqi. Kenapa kamu di sini? Yuan. Dan kau, aku kebetulan lewat saja. Biarkan aku memperkenalkanmu pada kencan butaku, Tuan Muda Zhang. Apa? Kau mengenalku?
Maaf, aku salah mengira kamu orang lain. Ada apa? Salah mengira dia? Lain kali aku akan mengaturnya untukmu, Jang Didao. Sampai jumpa. Kamu memang luar biasa. Bahwa dia mau kencan buta denganmu, aku tidak terkejut dengan itu. Tapi bahwa dia bisa tertarik padamu, itu benar-benar mencengangkan. Aku benar-benar takjub. Katakan padaku sejujurnya, Kapten Keamanan itu, apa sebenarnya yang terjadi? Bagaimana aku bisa tahu itu? Wang Lipu hanyalah seorang penjaga keamanan kecil. Sepertinya itu bukan sesuatu yang akan dia lakukan. Jiaki. Apakah ini terlihat bagus? Terlihat bagus. Dan yang ini? Apakah terlihat bagus? Ya, ini terlihat bagus. Coba beberapa lagi, ini semua bagus. Sangat cocok untukmu. Ya, Nona Jiaki. Ini melengkapi temperamenmu. Ini sangat pas. Benarkah? Kita sudah berteman baik selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin aku berbohong padamu? Kamu benar-benar percaya apapun yang aku katakan. Wanita bodoh, silakan coba, semakin banyak kamu mencoba semakin baik. Lagi pula apapun yang kamu pakai terlihat norak. Baiklah, aku akan coba. Cobalah. Bagus sekali. Aku akan membawanya ke sini lagi nanti. Gaya yang kamu siapkan. Semakin mencolok dan berlebihan semakin baik. Ya. Aku akan mentransfer bagian itu padamu nanti. Kakak Hao. Membohongiku. Bisa membuatmu kehilangan nyawa. Itu benar sekali, Kakak Hao. Yuan dulu mengikutimu, dan sudah bertemu dengannya beberapa kali. Lagi pula, bukankah seluruh diri Yuan milikmu? Aku siap melayanimu. Apakah kamu menyalahkanku karena mengabaikanmu? Hentikan, aku hanya merindukanmu. Seorang satpam menarik. Aku akan pergi ke kota C dalam beberapa hari. Sayang, kamu harus benar-benar menjagaku dengan baik. Jiaki, lihat. Biar aku pakaikan untukmu. Ya, kombinasi ini paling cocok untuk Jiaki kita. Apakah tidak terlihat bagus? Terlihat bagus. Bagaimana menurutmu jika aku memakai pakaian ini besok untuk bertemu Kapten Keamanan itu? Bagaimana? 4.000 sebulan. Kapten Keamanan. Apa hebatnya bertemu dengannya? Yuan, bukankah kau bilang kau mendukungku mencari pria miskin? Orang ini tidak baik. Apa yang terjadi hari itu? Mungkin perbuatannya. Dia yang mencuri posisi Kapten Keamanan yang asli. Dia punya kemampuan ini. Dan dia hanya bekerja sebagai pemimpin tim keamanan. Namun dia hanya menjabat sebagai Kapten Keamanan. Aku jelas tidak bisa membiarkanmu mendapatkan Zhang Lingtian. Mungkin saja bahwa dia akan kembali nanti dan menjadi Tuan Muda keluarga Zhang. Tuan Muda Wan, Tuan Muda Zhang. Aku Li Yuan tidak pernah menyangka memiliki keberuntungan seperti itu. Bertemu kalian berdua. Aku harus menangkap salah satu dari kalian. Yuan, aku mohon padamu. Tolong bantu aku dengan permintaan ini. Sudah berapa kali aku memberitahumu? Kamu seharusnya mencari pria muda bangsawan. Setidaknya seseorang dari 4 keluarga besar. Satpam seperti dia. Apa yang patut diuji? Yuan, kau tahu? Aku hanya punya 3 kriteria untuk mencari pacar. Pertama, dia tidak boleh serakah uang. Kedua, dia tidak boleh main-main dengan hubungan. Ketiga, latar belakangnya harus biasa saja. Aku tidak bisa bicara denganmu lagi. Dia akan segera datang, cepatlah. Kenapa? Kenapa saat kencan butamu, kamu malah bertemu dengannya? Baiklah, Li Jiaki. Karena kamu ingin aku membantu dengan permintaan ini. Jangan salahkan aku jika aku mendapatkannya sebelum kamu. Sekarang setelah aku perhatikan baik-baik, kau sebenarnya terlihat cukup bagus. Apa yang kau lihat? Tidak ada apa-apa.
Kita mau kemana, Nona? Aku belum memutuskan. Bagaimana kalau begini? Aku akan mengajakmu membeli beberapa pakaian. Apa maksudmu dengan itu? Apakah pakaian ini tidak terlihat bagus padaku? Tidak, hanya saja memakai sesuatu yang begitu biasa. Tidak menunjukkan betapa bagusnya penampilanmu. Memakai sesuatu yang biasa. Pernahkah kau mencoba pakaian yang sedikit lebih biasa? Seberapa biasa? 100 atau 200? Apakah pakaian seperti itu bahkan bisa dipakai? Kau akan tahu jika kau mencobanya. Ayo pergi, Nona. Bagaimana jika tidak terlihat bagus? Jika tidak terlihat bagus, aku akan menikahimu. Kau. Jiaki. Apakah itu kamu kebetulan sekali? Yuan kebetulan sekali. Bagus sekali Yuan. Aku mengandalkanmu hari ini untuk membantuku memujinya. Tidak mungkin. Kenapa dia tidak mengikuti instruksiku untuk membeli pakaian? Siapa yang memilih ini untuknya? Mungkinkah Zhang Lingtian? Jiaki, bukankah sudah kubilang? Kamu hanya cocok untuk barang mewah yang sesuai dengan statusmu. Gaun murahan macam apa ini? Bagaimana kau akan tahu tanpa mencobanya? Jadi kau adalah sahabatnya. Kau memilih pakaian ini untuknya. Kamu, apa yang kau katakan? Zhang Didao, Yuan adalah sahabatku. Bagaimana mungkin dia bisa? Dia hanya terlihat bagus. Dia tidak punya niat jahat sedikit pun. Yuan, aku ingin mencoba yang ini. Pengawal kecil itu bilang begitu. Apakah itu tidak apa-apa? Baiklah. Kesederhanaan adalah yang paling elegan. Apa gunanya tumpukan barang mewah? Bagaimana? Kurasa seleramu bisa diterima. Jika aku tidak bisa memilikinya, kamu juga jangan bermimpi untuk memilikinya. Jiaki, bukankah kamu ada hal lain yang harus dilakukan? Benar, aku ada urusan lain. Aku pergi sekarang, sampai jumpa. Li Jiaki. Jadi dialah yang membantunya memilihnya. Sementara dia sendiri berpakaian sempurna. Kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja, aku hanya merasa sedikit pusing. Bantu aku ke hotel agar aku bisa istirahat sebentar. Itu saja. Trik apa yang sedang kau coba lakukan sekarang? Kau baik-baik saja. Jiaki, aku di 302. Jangan panik dulu. Ujianku padanya mungkin butuh sedikit waktu. Sudah lebih dari 1 jam. Mungkinkah? Sialan. Zhang Didao, buka pintunya. Kau bajingan. Apa yang kau lakukan pada Yuan? Ya Tuhan, apa yang terjadi? Ada apa denganmu? Apa yang kau lakukan? Mengapa kau tidak bertanya? Apa yang dilakukan sahabat baikmu? Aku tidak butuh kau memberitahuku apa yang harus kulakukan. Nona mudaku yang berharga. Kau benar-benar telah dijual. Dan masih membantu mereka menghitung uang. 1 jam yang lalu. Li Jiaki hanyalah seorang nona muda manja. Dia hanya tertarik padamu sesaat. Lalu bagaimana denganmu? Kau tidak bisa mengendalikan dirimu sejenak. Aku sudah melihatnya sejak lama. Ada sesuatu yang salah denganmu. Apakah kau mencoba menghancurkan Li Jiaki melalui pujian berlebihan? Jika kau akan seperti ini, maka jangan salahkan aku, karena tidak berbaik hati. Jiaki, kamu adalah sahabat terbaikku. Aku percaya kamu tidak akan menyakitiku. Maafkan aku Yuan. Maafkan aku. Ini semua masalahku. Aku tidak tahu ponselmu tidak bisa dihubungi. Aku membuatmu khawatir. Kau baik-baik saja, bagaimana kabarmu? Apa yang terjadi? Dia padaku tidak punya minat. Aku hanya bercanda dengannya. Bagaimana kalau kita turun ke kedai kopi, duduk dan mengobrol dengan baik? Kau ikut atau tidak? Baiklah. Aku mau ke toilet.
Biarkan aku memberitahumu yang sebenarnya. Orang tua Li Jiaqi sama sekali tidak akan setuju kalian berdua bersama. Masalah antara Li Jiaqi dan aku. Apa hubungannya denganmu? Mengapa kamu tidak mencoba menghabiskan waktu bersamaku? Apa yang tidak bisa dia berikan padamu, aku bisa. Apa maksudmu? Menikahlah denganku. Kamu bisa memilih rumah atau mobil apapun yang kamu inginkan. Pakaian tidak bisa menghiasi jiwa. Juga tidak bisa memperbaiki penampilanmu. Kau dibandingkan dengannya terlalu jauh tertinggal. Kamu seorang kapten keamanan. Kesempatan seperti ini hanya terjadi sekali seumur hidup. Apakah kamu yakin tidak menginginkannya? Apa salahnya menjadi kapten keamanan? Sederhana dan stabil. Benar. Bagaimana aku bisa membungkuk dan menjilat di hadapan yang berkuasa dan kaya, membuat diriku tidak bahagia? Tidak buruk. Sungguh seorang pria baik yang jujur. Sayangnya semakin baik dirimu, semakin aku akan mencegah Li Jiaqi memilikimu. Jangan salahkan aku juga, karena memberitahu kakak hal tentang situasimu. Kamu memprovokasiku duluan. Jeti, apakah dia sudah menyetujui syarat-syaratmu? Dia setuju. Yang Didao. Kau bajingan. Bagaimana aku bisa jadi bajingan? Apakah aku memprovokasimu? Kau tahu jelas di dalam hatimu sendiri. Apa sebenarnya yang aku lakukan? Berhentilah berdebat kalian berdua. Diam. Diam. Yang Didao, aku sangat kecewa padamu. Kecewa tentang apa? Tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Hei, jelaskan dirimu. Sudah ku bilang. Orang tuanya tidak akan setuju kalian berdua bersama. Percuma saja meskipun kamu mengejarnya. Kau benar. Kesenjangan status sosial kita terlalu besar. Jeti, kamu setuju untuk bersama sahabatku hanya karena dia membelikanmu rumah dan mobil. Apa? Membeli rumah dan mobil? Aku sama sekali tidak setuju dengannya. Yuan, apa yang terjadi? Dia tidak setuju. Kenapa kamu membohongiku? Pergi. Aku akan membelikanmu rumah dan mobil besok. Kita akan mendaftarkan pernikahan kita besok. Aku sudah memikirkannya. Bukankah kamu hanya suka uang? Nona muda ini punya banyak uang. Tapi aku benci melihatmu menyerah pada pekerjaanmu. Jika kamu mengikuti nona muda ini mulai sekarang, di seluruh kota C, kamu bisa memilih posisi satpam manapun yang kamu inginkan. Aku sudah memikirkannya. Bukankah kamu hanya ingin hidup dari seorang wanita? Baiklah, tapi kamu hanya bisa mengandalkanku. Jiaqi, aku minta maaf. Akulah yang berbohong padamu. Tapi aku benar-benar tidak bermaksud. Aku pasti sudah buta untuk menganggapmu sebagai temanku. Aku sudah memberitahumu sejak lama. Dia bukan orang baik. Tidak apa-apa sekarang. Bukankah aku di sini? Aku tidak menyangka Yang Didao lulus ujian. Sementara Yuan yang selalu kupercaya. Tidak aku harus mempertahankannya. Baiklah. Jika kamu menjanjikanku satu hal, aku tidak akan sedih lagi. Ada apa? Menikahlah denganku. Ayo pergi. Aku akan membawamu melihat mobil sekarang. Apa yang kamu suka, aku akan membelikannya untukmu segera. Nona muda ini sudah gila. Sahabatnya sudah pergi, jadi dia perlu mencari suami untuk menggantikannya. Halo ayah, ada apa? Baru saja menerima dari kota A. Berita internal. Kencan butamu kali ini memiliki identitas khusus. Ini mungkin melibatkan persaingan antara 4 keluarga besar. Keluarga kita sama sekali tidak boleh terseret ke dalam ini. Kita akan mendaftarkan pernikahan kita besok. Apa putriku yang berharga? Siapapun di dunia ini boleh. Tapi sama sekali bukan dia. Halo ibu. Nak, apakah kamu akan pergi kencan buta hari ini? Ibu belum. Masih ada 1 jam lagi. Nak, tolong jangan pergi. Kencan buta hari ini, Mama tidak menemukan pasangan yang baik untukmu. Dia dipecat dari tempat kerjanya beberapa hari yang lalu. Aku dengar itu karena perilaku buruk. Dia sebenarnya sudah bercerai dan punya anak. Jangan pergi ya. Ibu, kita hidup di era apa ini? Menjadi sasaran di tempat kerja.
tidak berarti orangnya jahat. Mungkin karena orangnya terlalu baik. Dan diperlakukan seperti orang yang mudah dimanfaatkan. Kamu juga tahu, tim keamananmu yang terakhir itu. Posisimu sebagai kapten keamanan. Sulit didapatkan. Hargai itu baik-baik. Halo Ibu. Wang Shengse, kapan kamu akan kembali ke sini? Ibu-ibu tahu, Xiao Tian adalah satu-satunya adikku. Aku tidak akan pergi bahkan jika aku mati. Kamu tidak berguna. Sejak kecil kamu selalu mengikutinya, berlari di belakangnya. Seorang tuan muda yang bermartabat, membiarkan dirimu diperlakukan seperti pengikut. Ibu, apa yang ibu katakan? Keluarga Xiang selalu. Mereka semua mendukung kita. Dan bisnis dengan keluarga baik. Aku mendukung Xiao Tian. Bukankah seharusnya begitu? Dasar bocah, biarkan aku jujur padamu. Keluarga Wan mendesak keras, jika tuan muda kedua Wan menemukan Ling Tian sudah bangun, dan kamu diam-diam membantunya. Apa yang harus kita lakukan sebagai keluarga Wang? Ayahmu dan aku sudah tua sekarang. Apa yang akan terjadi pada kami berdua yang sudah tua ini? Ibu, aku tumbuh bersama Xiao Tian. Kemampuan macam apa yang dia miliki? Bukankah aku tahu dengan jelas? Dia pasti benar-benar membiusmu. Dia sering pergi kencan buta baru-baru ini kan? Menurutku kamu harus menikah saja dengannya, dan mengambil seluruh keluarga Wang sebagai maharmu. Halo Ibu. Kamu tunggu saja. Aku akan mengikatmu dan menyeretmu kembali. Kamu mau kemana? Kencan buta. Kencan buta. Nona muda yang sebelumnya mengundurkan diri. Lagi, orang tuamu benar-benar luar biasa. Yang ini seperti seorang putra mahkota memilih permaisuri dari rakyat jelata. Ini Pangeran mahkota apa? Nona muda itu. Orang tuanya tidak setuju. jadi bagaimana dengan yang ini? Ibuku baru saja meneleponku dan berkata, bercerai dengan seorang anak. Bercerai dengan seorang anak. Jadi kenapa? Jangan lupa, aku hanya seorang satpam kecil. Tidak. Kamu bahkan mencari seseorang yang sudah bercerai. Aku benar-benar pasrah. Kamu adalah putra mahkota. Putra mahkota. Aku masih menunggumu untuk pergi. Grup revitalisasi. Jangan pergi dan membawa pulang seorang anak. Rubah betina makhluk tak tahu malu, menggoda di kantor, atasanmu sendiri. Dinding teman kencan buta. Semuanya cepat kemari dan lihat. Pernahkah kalian melihat seorang simpanan? Ini dia yang asli. Dia punya anak dan masih menggoda suamiku. Apa yang kau bicarakan wanita tua? Siapa kamu? Apa urusanmu? Lihat semuanya. Dia menggoda yang baru lagi. Tidak tahu malu. Kau bilang dia simpanan. Mana buktinya? Apakah dia mengincar suamimu? Atau mengincar uang suamimu? Kamu pasti mengincar suamiku sendiri. Uangnya semua ada padaku. Apakah itu perlu dikatakan? Biarkan aku menunjukkan suamiku. Ayo semuanya lihat. Ini suamiku. Terlihat seperti ini. Kau pasti buta sendiri. Bersikeras bahwa wanita cantik itu juga buta. Berhentilah bicara omong kosong di sini. Aku sudah mengundurkan diri sekarang. Lagi pula suamimu yang melecehkanku. Baiklah, kamu tunggu saja. Aku akan menelpon suamiku sekarang dan bertanya padanya. Aku dengar kamu pergi kencan buta. Kamu seorang wanita dengan seorang anak yang baru saja mengundurkan diri. Siapa yang mau denganmu? Sebaiknya kamu bersamaku saja. Mungkin aku bahkan bisa mengembalikanmu ke perusahaan. Benarkah? Tentu saja itu benar. Si cantikku. Bukankah akan lebih baik jika kamu setuju denganku lebih awal? Lupakan tentang mengembalikanmu ke perusahaan. Istriku yang kuyu di rumah itu. Aku sudah lama tidak tahan dengannya. Ketika saatnya tiba, aku Wanggang akan menceraikannya dan segera menikahimu. Wanggang, kamu tunggu saja aku. Aku di kantor. Aku datang mencarimu sekarang. Aku akan merusak reputasimu. Istri, kenapa kamu? Jangan datang, istri. Kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Mari kita memperkenalkan diri kembali secara resmi. Halo, nama saya Zhang Didao. Halo, nama saya Ding Ling.
Kenapa kau hanya memakai kaos dan celana jeans? Maaf, saya tidak bermaksud begitu. Apakah ada yang membicarakanmu di belakang? Tunjuk-menunjuk dan bisik-bisik orang lain. Apa pedulinya? Tidak bisakah kau membantah mereka? Sama seperti hari ini. Kenapa kau harus menelan amarahmu? Saya sudah terbiasa. Mantan suamimu. Apakah dia gagal melindungimu? Berjanjilah padaku kau tidak akan memberitahu siapapun. Baiklah. Mantan suamiku dia. Gay. Apa? Dia memohon padaku untuk tidak memberitahu siapapun. Karena label menjadi gay terlalu berat. Saya takut dia tidak bisa menanganinya. Label sebagai wanita bercerai. Bagaimana kau bisa menanggungnya? Halo. Apa? Ada apa? Supervisor yang melecehkanku itu sudah dipecat oleh perusahaan. Sekarang perusahaan memintaku untuk kembali dan melanjutkan pekerjaan. Itu bagus. Itu? Lain kali aku akan membawa putriku untuk bertemu denganmu. Tapi, aku belum belajar bagaimana berinteraksi dengan anak-anak. Tidak apa-apa, anakku. Meskipun dia sedikit keras kepala, dia sebenarnya cukup mudah diajak bergaul. Dia bahkan mengatakan bahwa jika aku pergi kencan buta di masa depan, aku harus membawanya kepadanya untuk persetujuan. Tidak apa-apa, aku suka anak-anak. Kau tidak keberatan aku punya anak. Kenapa aku harus keberatan? Memiliki anak dan bercerai, itu tidak selalu berarti kau bukan wanita yang baik. Seperti apa seseorang itu, tidak bisa dinilai hanya dari apa yang orang lain katakan. Kau harus mengenalnya sendiri. Sebenarnya putriku, Apa? tidak ada apa-apa. Putriku dia sangat lucu. Haruskah aku memberitahunya tentang Xiaoxin? Haruskah aku memberitahunya? Pergi keluar untuk menemui wanita itu, yang sudah bercerai dan punya anak. Ya kenapa? Sialan. Para tetua keluarga Zhan pasti sangat marah kali ini. Ada apa? Apakah pakaian ini terlihat aneh padaku? Tidak. Pakaianmu sangat indah. Ketika aku kembali kemarin, aku memikirkannya. Aku harus memakainya persis seperti ini. Aku harus sedikit lebih berani. Tepat sekali. Jangan pedulikan apa kata orang lain. Mama! The Ini film was putrimu. translated and narrated by M Media. Kamu menyebalkan. Xiaoxin Putri Dingling. Maafkan aku. Anak-anak terkadang berbicara tanpa berpikir. Tidak apa-apa. Menyebalkan. Paman-paman yang berkencan dengan mama. Semuanya menyebalkan. Kalau begitu hari ini, bagaimana kalau paman berperan sebagai hantu yang menyebalkan? Kamu benar-benar menyebalkan. Jangan lari, mau kemana? Kemari. Berapa umurmu? 9 tahun? Sudah 9 tahun. Apakah kau mendengarkan ibumu? Ya. Jika dia bisa menjadi ayah Xiaoxin, itu akan luar biasa. Xiaoxin, lihat boneka ini kau suka. Karena kamu membelikanku sebuah mainan, aku akan memberitahumu sebuah rahasia. Baiklah. Sebenarnya aku bukan anak kandung mama. Apa? Kamu janji padaku tidak akan memberitahu siapapun. Baiklah. Ayo janji kelingking. Sebenarnya, aku adalah anak yang diadopsi mama. Apa? Saat itu, aku berada di panti asuhan. Aku memeluk mama dan bersikeras agar dia menjadi ibuku. Itulah mengapa dia setuju. Jika kamu menikahi mama, kamu harus memperlakukannya dengan baik. Bersumpahlah. Baiklah, aku bersumpah. Nyonya ini sangat cocok untuk Anda. Terlihat bagus. Mama sangat cantik.
Saya benar-benar iri padamu, putri yang lucu dan suami yang kaya. Biar saya bungkus ini untuk Anda, hanya lebih dari 3.000 setelah diskon. Sial, itu persis gaji 1 bulan bagiku. Kalau begitu suami aku akan menggunakan kartumu. Baiklah. Suami. Apakah aku salah dengar? Baru saja. Terima kasih. Aku minta maaf. Hari ini, aku tidak membawa uang sebanyak itu. Tidak apa-apa. Mantan suamiku karena rasa bersalah, meninggalkanku sejumlah besar uang. Jadi tidak apa-apa. Kau tidak takut padaku. Kau orang baik, aku tidak takut. Lalu kenapa kau berkencan? Ini untuk mencari ayah bagi anakku. Ayah, Xiao Jin. Siapa ini? Bukankah ini mantan rekan kerjaku? Masih pergi kencan buta? Siapa yang mau seseorang dengan anak? Apa urusanmu? Tidak bertemu beberapa hari kau jati berani. Li Yuan kau masih belum tahu kan? Wang Gang sudah dipecat. Bagaimana mungkin kau melakukan skandal seperti itu, namun kau tidak dipecat oleh perusahaan? Jaga bicaramu. Kau menyebarkan rumor tentangku di perusahaan sebelumnya. Kau tidak bertemu beberapa hari. Kau pasti sudah mendapatkan keberanian. Aku ingin melihat pria macam apa yang kau temukan. Dukungan macam apa yang kau miliki. Aku mencarimu kemana-mana. Aku tidak pernah menyangka kau ada di sini. Kau mantan rekan kerja Dingling. Sekarang kau mulai menyakiti orang lain lagi. Kau. Lupakan saja. Itu sudah berlalu. Ada keributan apa ini? Kau dia ada di sini. Itu kamu. Aku benar-benar tidak menyangka ini. Benar-benar kamu. 2 orang di keluargamu itu cukup cakap. Menyembunyikanmu begitu rapat. Kau mengenalku. Apa yang terjadi? Kamu tidak mengenaliku. Siapa kau? Kenapa aku harus mengenalimu? Itu terlalu lucu. Kamu benar-benar tidak mengingatku. Sudah. Bai Yue, apakah kamu masih ingat? The film was translated Kau sakit. and narrated Siapa by Bai M Yue? Media. Kamu bahkan tidak ingat Bai Yue. Zhang Lingtian, kamu benar-benar amnesia. Langit benar-benar membantuku. Abaikan mereka. Sepertinya dia benar-benar melupakan segalanya sepenuhnya. Itu juga bagus. Menjadi pengecut seumur hidupnya. Membuat Bai Yue benar-benar menyerah harapan. Bai Yun Er. Nama ini. Kenapa terdengar sangat familiar? Ada apa? Aku baik-baik saja. Kalau begitu ayo kita kembali. ayo pergi, aku akan pergi. Jauh di lubuk hati. Sepertinya ada seseorang yang sangat penting. Apakah itu kau? Terima kasih sudah mengantarku pulang. Dan sudah membantuku lagi. Li Yuan itu. Dia benar-benar bukan orang baik. Lalu, siapa Li Jiaqi? Dia. Meskipun aku bukan wanita muda dan cantik, aku sudah bercerai dan punya anak. Dibandingkan dengan wanita yang kau temui di kencan buta, aku tidak punya keuntungan apapun. Tapi setelah menghabiskan beberapa hari terakhir bersama, aku masih ingin bertanya padamu. Bagaimana perasaanmu padaku? Aku. Putriku sangat menyukaimu. Maukah kau menjadi suamiku? Dan ayah dari anakku? Tapi kita baru saling kenal beberapa hari. Aku sudah jatuh cinta padamu. Sejak kau membantuku, aku sudah jatuh cinta padamu. Kau tidak perlu khawatir tentang uang. Aku tidak akan meminta mahar sepeser pun darimu. Lagi pula, mantan suamiku meninggalkanku sejumlah besar uang. Aku tidak punya banyak hal yang bisa kubanggakan. Aku hanya seorang satpam.
Aku tidak punya uang maupun kekuasaan. Kau belum mengerti. Aku menyukaimu apa adanya. Seperti yang kau katakan. Dua orang perlu saling memahami. Bukankah begitu? Aku yakin. Kau adalah orang yang selama ini kucari. Baiyun Er. Siapa sebenarnya dia? Ada apa denganmu? Ling Tian. Ada apa denganmu? Siapa Ling Tian? Ada apa denganmu? Sebenarnya ada apa denganmu? Ada apa denganmu? Maafkan aku Ding Ling. Aku belum siap. Belum siap menikahimu. Maafkan aku. Aku terlalu mendadak. Sial, aku berutang lagi. Aku hanya seorang satpam kecil. Dari mana datangnya pesona sebesar itu? Baiyun Er, pewaris muda keluarga Bai di kota. Wan Lau Er, beraninya kau menyentuhnya. Aku dengar kau ingin menemuinya baru-baru ini. Memangnya kenapa kalau aku menyentuhnya? Ini urusanku sendiri. Jika kau berani menemuinya, aku berani menyentuhnya. Jika kau berani menemuinya sekali, aku berani menyentuhnya sekali. Yang dulunya sombong dan angkuh, tuan muda tertua Sheng, yang menginjak kepalaku. Sekarang menjadi satpam. Jika dia mengingatnya, bukankah dia akan membenturkan kepalanya dan mati? Kau tahu segalanya. Beraninya kau menipuku. Jangan kau lupakan, kota belum menjadi wilayah keluargawanmu. Kota A. Kota akan menjadi milikku cepat atau lambat. Dan kau Baiyun Er juga akan menjadi istriku cepat atau lambat. Lepaskan aku. The Jangan film sentuh was aku, translated dia tidak akan and membiarkanmu pergi. narrated by Jangan M. sebut Media. dia lagi padaku. Kita masih punya 1 bulan sampai pertunangan. Baiklah, baiklah. Aku tidak akan menekanmu lagi. Kau janji padaku, kau tidak akan menyentuhnya. Baiklah, aku berjanji padamu kali ini. Tapi, jika dia berani memprovokasiku lagi, aku pasti akan membunuhnya. Shengsi, lindungi Ling Tian dengan baik. Aku telah menemukan petunjuk tentang Wan Lao Er. Aku sudah menemukan jejaknya. Hari kebenaran terungkap. Sudah tidak lama lagi. Bagaimana? Tidak buruk, lanjutkan. Lalu setelah kencan buta itu, ayo kita minum. Baiklah. Ibumu mentransfer uang kepadaku setiap beberapa hari. Dia praktis ibuku sekarang. Aku harus datang. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Aku tidak tahu. The film was translated and narrated by M. Media. Ayo pergi. Siapa kamu? Ini bukan tempatmu. Pergi dari sini. Kita tidak akan pergi. Maaf Nona cantik Su. Kita akan memesan kamar. Apa kau tidak tahu malu? Bantu saja aku, Nona cantik Su. Kau sedang berakting. Jadi semua tahun yang kuhabiskan menulis novel. Sia-sia. Suami yang baik, ayo kita tidur bersama. Kamu luar biasa. Pergi. Berhenti. Kalian berdua pasangan palsu, bukan? Jangan pura-pura bodoh denganku di sini. Apa maksudmu? Dia istriku. Pergi dari sini sekarang juga. Jika kamu tidak pergi,
Maka jangan salahkan aku jika bersikap kasar. Kasar. Kalau begitu aku ingin melihat bagaimana kamu akan bersikap kasar. Baiklah. Hentikan. Begitulah. Jadi, kamu memiliki miliaran aset, menunggumu untuk diwarisi. Orang tuamu datang untuk menyeretmu pulang. Itu untuk menjadikanmu generasi kedua yang kaya. Kamu datang untuk menjadi satpam. Adalah untuk merasakan hidup. Semua yang baru saja kamu katakan itu benar. Satu tanda baca pun. Tidak ada yang bohong. Sial, kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Kamu membuatku sangat mengkhawatirkanmu. Pelayan menyita ponselku. Aku tidak bisa menghubungimu. Jadi aku satu-satunya yang benar-benar satpam. Berapa banyak hal yang kalian berdua masih sembunyikan dariku, Wang Lipu. Apa itu? Kencan buta hari ini cukup bagus. Aku akan meninggalkan ranjang ini untuk kalian berdua. Aku akan pergi sekarang. Ada kamar lain, aku akan tidur di sana. Zhang Didao. Aku. Kamu jatuh cinta padaku. Sedikit. Ada apa? Maaf. Hanya bercanda. Aku tidak tahu kenapa. Aku selalu merasa kamu bukan orang yang kuinginkan. Kau. Maaf. Lupakan saja. Aku Cululu tidak suka memaksa orang lain. Dengan begini, kita tidak berutang apapun satu sama lain. Mengatakan aku tidak menyesal itu bohong. Tapi aku lebih percaya pada hatiku sendiri. Sululu. Anggap saja aku Zhang Didao berutang budi padamu kali ini. Halo. Kamu di mana? Liking teman kencan buta. Orang ini tidak terlalu baik. Kaki-kaki ini. Jika kaki-kaki ini memakai stoking hitam, itu pasti akan sangat memukau. Cabul. Kamu. Kau Zhang Didao kan? Kamu Liking. Melihatmu kau terlihat rapi. Aku tidak menyangka kau seorang mesum. Dan seleramu sangat buruk. Aku sudah hidup lebih dari 20 tahun. Dan tidak ada yang pernah memberitahuku bahwa aku terlihat biasa saja. Juga. Apalagi? Sangat miskin. Bagaimana mungkin orang tuaku memperkenalkan aku kepada seseorang sepertimu? Kudengar kau bahkan seorang satpam. Aku seorang satpam. Apa salahnya menjadi satpam? Aku sudah melihat satpam. Tapi berandalan sepertimu. Aku benar-benar belum pernah melihatnya. Aku juga ingin mencari wanita biasa untuk dinikahi. Orang sepertimu. Bahkan jika setiap wanita di dunia meninggal, aku tidak akan menikahimu. Kecuali jika kamu memakai stoking hitam. Aku tidak akan memakai stoking hitam. Untukmu bahkan jika aku mati. Ingat ini, namaku Zhang Didao. Aku akan membuatmu melihatku berbeda di masa depan. Ingat ini, aku Li Qing adalah gadis yang tidak akan pernah bisa kau dekati. Bahkan jika setiap wanita di dunia meninggal, aku tetap tidak akan berkencan denganmu. Kamu kembali sangat awal hari ini. Bagaimana kencan butanya? Jangan sebut-sebut itu. Apa dia jelek? Tidak, dia cukup cantik. Biar ku beritahu, terutama kaki panjang itu. Ramping dan lurus. Dan putih. Jadi kamu suka tepe seperti itu? Kenapa dia tidak menyukaimu? Aku bilang kakinya akan terlihat bagus dengan stoking hitam. Dan dia memanggilku berandalan. Lalu dia bilang dia tidak akan menikahiku bahkan jika dia mati. Jadi kamu akhirnya mendapatkan balasanmu. Dasar bajingan, berhentilah bercanda denganku. Baiklah. Hari ini, untuk menghibur saudaraku yang baik, aku akan mengajakmu ke bar.
Kenapa sebelumnya aku tidak pernah melihatmu begitu murah hati? Serius. Karena kamu sangat kaya. Kenapa kamu masih bekerja sebagai satpam? Aku menikmati kebebasan dan tanpa batasan. Ditambah aku tidak perlu khawatir tentang konflik 4 keluarga besar. Betapa hebatnya itu. Apa? 4 keluarga besar. Sudahlah. Jangan kita membahas masa lalu. Hari ini untuk membuat saudaraku senang. Sedikit uang. Bukanlah hal yang patut disebutkan. Ayo pergi. Kalau begitu ingat ini. Jika kamu diculik, aku pasti tidak akan menyelamatkanmu. Kamu bisa memilih bar manapun di seluruh kota. Ayo pergi, ayo pergi. Kamu benar-benar saudaraku yang baik. Sangat setia. Ayo pergi. Aku tidak tahu kenapa. Tapi sekarang aku agak tidak ingin. Kamu tahu tentang identitas masa laluku. Hari-hari yang kita habiskan bersama ini, bekerja sebagai penjaga keamanan, telah sangat bebas dan santai. Biarkan semuanya berjalan alami. Wanita cantik, lihat aku. Wang Lipu, apa kamu merasa? Hal hari ini, Lihatlah kaki panjang itu dulu. Kaki itu sangat panjang. hampir. Jika kaki panjangmu tidak muncul, aku tidak akan percaya begitu saja. Stoking hitam masih lebih sesuai seleraku. Aku bertanya-tanya, apa yang dilakukan gadis pagi ini? Sekarang, Pria tampan sendirian. astaga. Kita tidak baru saja membicarakan Cao Cao dan dia langsung datangkan. Pria tampan, apakah kau sendirian? Wanita cantik. Halo, nama Tionghoaku adalah Xiang Bufan. Ini terlalu kebetulan. Temanku bernama Didal. Sangat menarik bahwa kau bernama Bufan. Sobat, sayang sekali. Takdir mempertemukan orang bahkan dari jarak ribuan mil. Tetapi tanpa takdir tangan tidak bisa digenggam bahkan saat berhadapan muka. Dia di sini mencariku. Pria tampan, kau salah paham. Sial, tidak mungkin. Aku rasa kau memiliki sikap tertentu yang sangat mirip dengan apa yang orang Tiongkok sebut frasa sangat pendiam. Itu hanya disebut berpura-pura. Permisi cantik. Aku tidak enak badan hari ini. Tidak, kau tidak akan gagal. Cantik. Ada rumput harum di mana-mana di bawah langit. Mengapa terobsesi hanya pada satu bunga? Bagaimana kalau kau coba aku? Anggap saja itu hutangku padamu. Li Qing. Sial, kaki itu panjang sekali. Xiang Ling Tian, kau menjadi satpam. Gadis yang kau kencani masih lebih baik dari gadisku. Cantik, bagaimana kalau kita pergi juga? Siapa yang mau pergi denganmu? Jangan pergi. Aku memberitahumu, kau tidak boleh membicarakan aku di sini hari ini. Beritahu orang lain. Bukankah kamu memanggilku berandalan siang hari? Malam ini, di sekitarmu, ada 100 berandalan dengan mudahnya. Apa yang kau tahu? Aku suka menari. Tapi itu tidak berarti aku suka berandalan sepertimu. Aku tidak pernah bilang kamu menyukaiku. Kenapa kamu langsung masuk perangkap? The film Kau. was translated and narrated by M Media. Kau berandalan sialan. Lepaskan aku. Sekarang kamu tahu, aku berandalan sungguhan. Yang Didal sebenarnya apa yang kau inginkan? Bagaimana menurutmu? Sayang.
Menari pole dance untuk kakak. Oke. Biarkan kakak menyentuh kaki panjangmu. Tuan Muda Shang? Kamu baik-baik saja. Ayo pergi. Sial. Yang Didau, kau benar-benar punya koneksi. Apa aku anak orang kaya generasi kedua sebelum aku kehilangan ingatanku? Karena kau menyelamatkanku hari ini, aku akan memaafkanmu. Tapi kau tidak diizinkan untuk membicarakan apa yang terjadi padaku hari ini. Baiklah, tapi kamu harus mengalahkanku Minung. Kita akan melupakan semua yang terjadi sebelumnya. Benarkah? Setuju. Ayo minum. Ayo pergi. Aku tidak akan mengganggu kalian berdua lagi. Kaki ini benar-benar panjang. Kau bocah nakal. Kau benar-benar tidak berbohong padaku. Dasar bocah. Kamu hanya peduli pada kencan butaku. Ini adalah... Aku tidak akan berani. Beraninya aku menginginkan kakak ipar. Kalau begitu aku pergi sekarang. Apa kamu bisa mengatasinya? Aku tidak bisa minum lagi. Aku akan menelepon sopir untuk menjemputku. Aku pergi. Aku hanya seorang satpam biasa. Aku tidak punya sopir. Tapi memiliki wanita cantik di pelukanku. Juga tidak buruk. Aku bisa minum 5 botol lagi. Yang Didau, ayolah. Minum apa? Di mana rumahmu? Rumahku. Rumahku ada di... Di mana? Dia anehnya lucu saat mabuk. Tidak begitu berapi-api lagi. Apa yang kau katakan? Berandalan, lepaskan aku. Jangan bergerak. Kau terus memanggilku berandal. Kalau begitu akan kutunjukkan padamu seperti apa seorang bajingan itu. Pria baik sepertiku. Jarang ada sekarang. Aku menjagamu saat kau mabuk. Orang lain pasti sudah menjualmu sejak lama. Yang Didau, yang paling kuagumi dalam hidupku adalah seorang pria yang menyelamatkan wanita dalam kesulitan. Aku tidak menyangka kau cukup berani. Tidak. Hanya kucing buta yang menabrak tikus mati itu saja. Aku tidak percaya. Aku selalu merasa ini tidak sesederhana itu. Bagaimana kalau begini? Apa kau berani berjanji padaku satu hal? Ada apa? Pertama, katakan padaku apakah kau setuju atau tidak. Baiklah, aku setuju. Ayo kita menikah. Apa katamu? Sialan. Ini tidak akan berhasil. Aku hanya menyukai kakimu yang indah. Aku tidak pernah berpikir untuk menikahimu. Yang Didau. Tunggu. Kau datang atau tidak? Tidak mungkin ayo minum denganku. Kita tidak sempat minum terakhir kali. Berhenti berdebat. Siapa yang menempel seperti plester? Bersikeras mengikutiku. Sial. Kalau begitu aku pasti harus datang. Aku perhatikan setiap kali kau kencan buta orangnya. Mereka pasti luar biasa. Pinggang itu terakhir kali. Dan kaki itu. Perutku sakit, aku pergi duluan. The film was Tunggu, translated apa yang harus kulakukan and jika narrated kau by pergi? M Media. Bajingan. Standar kencan buta ini setiap kali. Jian dan teman kencan buta. Orang tuanya pasti sudah membolak-balik kota C untuk mencari. Halo, nama saya Jian dan... Pakaianmu cukup bagus. Apa ini? Ini semua sisa dari kakak laki-lakiku. Kakak laki-lakiku pergi ke toilet. Dia belum kembali. Apakah dia di sini untuk menemanimu kencan buta? Aku menemaninya kencan buta. Biar ku beritahu, kakak laki-lakiku yang satu ini sangat rendah hati.
Sebenarnya di kota A, dia memiliki beberapa properti. Dia datang kencan buta ini karena dia ingin mencari gadis yang tidak peduli dengan uangnya. Benarkah? Jika aku berbohong padamu, aku ini satpam. Sekarang kita punya tontonan bagus. Hari ini aku harus memenangkan hati kakak laki-lakinya. Kamu tidak punya perasaan untuk kakakku kan? Tidak, tidak. Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Kakakku orang ini sangat rendah hati dan sangat cakap. Jika kamu ingin memenangkan hatinya, itu tidak akan mudah. Jadi begitu. Aku tahu cara memenangkan hatinya sekarang. Monyet-monyet itu benar-benar menarik, sangat menyenangkan. Lain kali aku akan menyuruh temanku mengantarmu. Maafkan aku. Aku terlambat. Tidak apa-apa, itu normal. Orang utamanya ada di sini. Pelayan, bawakan kopi termahal yang kamu punya di sini, dan sajikan secangkir untuk kakakku. Apa yang membuatmu gila? Bukan apa-apa. Tidak perlu. Terima kasih. Tuan Jang memang sangat hemat biasanya. Sepertinya dia menyembunyikan kekayaannya. Dia bukan orang kaya baru biasa. Syarat-syaratku adalah aku benar-benar tidak punya syarat apapun. Aku sudah seperti ini. Syarat apa lagi yang bisa ku minta? Tidak masalah. Melihat caranya. Dia mungkin menyukai tipe yang murni dan polos. Adapun aku tidak mementingkan kondisi materi. Aku hanya ingin mencari seseorang yang bisa kuajak bicara. Dia terpancing. Tapi aku masih punya rumah di sini yang digadaikan. Punya pinjaman itu sangat normal sekarang. Dana perlu beredar, kau tahu. Aku biasanya cukup sibuk di tempat kerja. Membalik siang dan malam. Itu pasti cukup melelahkan. Tekanannya pasti cukup tinggi. Aku bekerja sebagai satpam. Tekanan apa yang mungkin ada? Tidak apa-apa. Terutama, gajinya sangat stabil. Aku harus menerima telepon. Itu terlalu tidak bisa diandalkan. Wang Lipu. Itu benar-benar tidak masuk akal. Akhir-akhir ini, aku mengawasi Wan Lao Er. Berhati-hatilah di pihakmu. Lindungi dia dengan ketat setiap saat. Aku sangat mengenal Wan Lao Er. Dia adalah seseorang yang selalu membalas dendam. Dimengerti. Bagaimana kabar Ling Tian akhir-akhir ini? Apakah pasangan kencan butanya sudah ditentukan? Tidak, belum. Sialan. Aku hampir lupa. Jika kita terlalu jauh, Yuer dan aku tidak akan bisa menyelesaikan misi ini. Sang Didao, kamu harus tetap tenang. Aku sangat takut. Cepat datang dan selamatkan aku. Apa yang terjadi? Cepat datang. Halo. Di mana kau? Aku di hotel. Cepat datang. Halo. Apa yang terjadi? Hanya masalah kecil. Baiklah, kalau begitu. Hati-hati. Situasi di luar tidak tenang belakangan ini. Di zaman apa kita hidup? Aku tidak sepertimu. Generasi kedua yang kaya. Siapa yang akan merampokku? Aku pergi. Kamu adalah yang paling berbahaya. Apa The yang film was terjadi? translated and narrated by M Media. Barusan 2 pria mabuk sedang mengetuk pintuku. Mereka terus mengetuk. Aku sangat takut. Di mana mereka sekarang? Mereka sudah pergi beberapa waktu lalu. Aku masih sangat takut sekarang. Maukah kamu tinggal dan menemaniku? Tolong lepaskan aku dulu. Maaf, aku terlalu takut. Terima kasih atas repotnya. Harus datang jauh-jauh ke sini larut malam. Bukan apa-apa. Aku kebetulan sedang bertugas.
UR. 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 Yang Didau bangun. Sialan. Apa yang terjadi? Ada apa ini? Apa yang terjadi di sini? Aku juga tidak yakin. Kemarin setelah kamu selesai minum kamu Apa yang terjadi? hanya memelukku dan tidak mau melepaskan. Ketika aku bangun sudah seperti ini. Apa yang terjadi di tengah? Kamu tidak mungkin tidak ingatkan. Juga siapa Yuer? Mengapa kamu terus-menerus memanggil namanya? UR. Dia bukan kekasihmu kan? Aku tidak kenal UR manapun. Jangan khawatir, aku akan bertanggung jawab padamu. Benarkah? Benarkah? Aku harus kembali ke giliran kerjaku dulu. Shift apa? Kantor keamanan. Giliran kerja malam. Apa kamu seorang satpam? Kau tidak bertanya saat kita kencan buta. Ada apa? Temanmu yang bicara omong kosong itu. Dia di mana? Aku akan mencarinya sekarang. Jangan keluar. Ini sudah larut malam. Tidak aman bagi seorang gadis sendirian. Kami akhirnya menemukanmu, dasar perempuan busuk. Bayar. Kau berutang uang pada mereka. Tidak, mereka salah mengira aku orang lain. Aku tidak mengenal mereka. Aku akan mengenalimu bahkan jika kamu sudah menjadi abu. Hal-hal dari masa lalu, kamu belum lupakan. Hal-hal apa? Kamu menipuku untuk mendapatkan mobil dan rumahku. Bayar. Jangan bergerak. Apakah mereka mengatakan yang sebenarnya? Anak orang kaya manja itu. Aku menyarankanmu untuk mengurus urusanmu sendiri. Pergi dari sini. Panggil polisi. Lihat saja, apakah dia berani memanggil polisi. Kau tahu siapa aku? Siapa kamu? Pikirkanlah. Sederhananya, karena Jian dan memilihku. Itu berarti keluargaku sangat kaya. Siapa margamu? Nama belakangku Shang. Kamu tidak mungkin. Tuan Muda Xiang dari kota Akan. Maafkan aku. Tuan Muda Xiang dari keluarga mana? Izinkan aku meminjam identitas Emo. Tepat sekali. Tuan muda dari keluarga Xiang itu. Dia masih terbaring di rumah sakit sekarang. Beraninya kamu mencoba meniru dia. Dia Tuan Muda Xiang? Aku adalah pewaris keluarga Wang. Siapa yang meniru aku di sini? Kenapa kau di sini, nak? Itu karena aku mengkhawatirkanmu. Aku sudah bilang padamu bahwa di luar berbahaya. Mereka tidak datang untukku kok. Untung saja mereka tidak datang mencarimu. Yoer memberitahuku. Wan Lauer belakangan ini mencarimu di seluruh kota C. Narrated by M Media. Wang Lipu. Berapa banyak lagi Han yang kau sembunyikan dariku? Cepat bantu. Kamu berani meniru orang-orang dari 4 keluarga besar. Aku akan kembali untuk memberitahu 4 keluarga besar. Silakan saja. Kau tidak berbohong pada mereka. Kau benar-benar salah satu dari 4 keluarga besar. Pewaris keluarga Wang. Aku hanyalah anak orang kaya generasi kedua itu saja. Aku jauh lebih buruk daripada 4 keluarga besar. Kebetulan saja margaku Wang itu saja. Kau terluka. Aku baik-baik saja. Jangan bergerak. Cepat pergi ke rumah sakit. Dengarkan aku. Masuklah, ada kotak P3K di kamar. Aku memberitahumu tentang orang-orang ini. Jika biaya pengobatan periode ini tidak dibayar, pengobatan ibumu akan tertunda. Aku akan mencari cara secepat mungkin. Perjalanan melawan kanker masih sangat panjang. Kamu hanyalah seorang gadis muda. Dan itu pasti sangat berat bagimu.
Bagaimana kalau begini? Aku akan berbicara dengan direktur tentang situasimu untuk melihat apakah kita bisa menundanya beberapa hari. Terima kasih banyak. Maafkan aku. Aku tidak bermaksud menipumu. Sebenarnya kami tidak terjadi apa-apa. Benarkah? Kamu membuatku takut setengah mati. Jika kalian berdua benar-benar memiliki sesuatu, jika UR tahu, dia pasti akan membunuhku. Aku melakukan ini hanya karena aku terlalu putus asa akan uang. Aku tidak punya pilihan. Ini tidak bisa sepenuhnya disalahkan padamu. Salahkan aku karena tidak cukup mampu untuk membantumu. Didal, apakah kamu membawa rokok? Aku buru-buru keluar dan tidak membawa apa-apa. Obatnya tidak menghentikan rasa sakit. Aku ingin merokok untuk menenangkan diri. Baiklah, aku akan membelikanmu 2. Oleskan obatnya padanya. Kamu menebak dengan benar. Dia adalah orang itu. Biaya pengobatan ibumu, aku akan membayarnya untukmu. Tapi kamu harus menjaga masalah ini. Benar-benar rahasia. Itu luar biasa, terima kasih. Jangan berterima kasih padaku. Jika kamu harus berterima kasih pada seseorang, berterima kasihlah padanya. Jika bukan karena dia, aku tidak akan membantumu. Aku bisa tahu bahwa kakakku cukup menyukaimu. Tuan muda yang dia. Mulai sekarang, kamu tidak diizinkan menyebutkan masalah ini lagi. Kalau begitu kamu pasti tuan muda Wang. Kebenaran tidak bisa disembunyikan selamanya. Langit kota A akan segera berubah. Apa yang ingin kamu tanyakan? Tanyakan. Tuan muda Xiang memiliki status yang begitu mulia. Mengapa dia menggunakan identitas seorang satpam untuk pergi kencan buta? Itu bukan untuk kamu tanyakan. Maafkan aku. Sebenarnya keluarga Shan menginginkannya untuk memiliki pewaris lebih cepat. Tapi anak ini adalah seorang romantis yang putus asa. Dia hanya tidak memikirkannya sendiri. Mama, Huang Xiaotao, presiden perusahaan hiburan. ini kencan buta terakhirku. Kali ini aku menyetujuinya. Tapi setelah hari ini, aku tidak akan pergi kencan buta lagi. Silakan masuk. Halo, nama saya Huang Xiaotao. Halo Xiang Didao. Jika tidak ada hal tak terduga terjadi, ini akan menjadi kencan buta terakhirku. Kau tidak akan menikahiku lagi kan? Karena di hatiku, sudah ada seseorang. Selain dia, aku tidak akan menikahi siapapun. Setelah kencan buta ini berakhir, aku juga akan kembali dan memberitahu orang tuaku bahwa aku tidak akan menikah. Sial, aku terlalu narsis. Kalau begitu ceritakan padaku kisahmu. Ini adalah kisah klis yang ditemukan di mana-mana. Kisah seorang pahlawan menyelamatkan seorang gadis dalam kesulitan. Aku berusia 16 tahun saat itu. Sementara orang lain seusia denganku masih di sekolah. Aku demi membayar pendidikan adik laki-lakuku, pergi ke kota kami, pintu masuk SMA untuk mendirikan warung. Ternyata hari itu, aku diganggu oleh beberapa berandalan muda. Dia selesai kelas. Hanya lewat. Namun dia mengambil pisau untukku. Aku jatuh cinta padanya. Tapi di sisinya, selalu ada seorang gadis yang seperti cahaya bulan putih. Gadis yang sama. Meskipun aku tahu aku cantik. Di depannya, aku juga akan merasa rendah diri. Kemudian, Nanti, mereka bersama. mereka tampak terlahir untuk bersama, pasangan yang sangat serasi. Kemudian keluargaku pindah ke kota C. Setelah bertahun-tahun, aku telah mencarinya. Di lautan manusia yang luas. Beberapa orang bahkan setelah bertahun-tahun. Bahkan jika mereka duduk di seberangmu, kamu mungkin tidak mengenali mereka. Mengapa berpikir terlalu banyak? Lagi pula orang yang dia suka, pasti bukan aku kan? Apakah kamu ingat namanya?
Aku bahkan tidak tahu nama belakangnya. Sekarang aku sudah memulai dari nol dan menjadi seorang bos wanita besar. Jika aku melihatnya lagi, aku harus menggunakan metode yang paling tidak orisinal, membayarnya kembali dengan uang. Tapi sekolah yang dia hadiri saat itu sudah SMA terbaik di kota kami. Dia mungkin tidak kekurangan uang. Mungkin. Dia sangat kekurangan uang sekarang. Roda keberuntungan berputar. Mungkin sama sepertiku. Dia bekerja sebagai satpam. Dan bagaimana denganmu? Aku. Benar, bagaimana dengan cinta pertamamu? Aku tidak ingat. Tidak ingat. Aku hanya ingat. Sesosok dalam mimpi. Mengenakan gaun putih. Dengan rambut panjang lurus. Berbicara dengan sangat lembut. Seolah-olah dia tidak akan pernah marah. Tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Apa yang tidak mungkin? Geld, bagaimana publik menyukai? Jika ini adalah surga, memberiku kesempatan, maka aku hanya bisa meminta maaf kepada pacar pertamamu. Sepertinya kamu sudah melupakan segalanya. 10 tahun telah berlalu. Hari ini, aku sudah terlalu lama menunggu. Tidak apa-apa. Hanya mengingat beberapa hal dari masa lalu. Jangan bicarakan ini lagi. Mari kita bicarakan hal lain. Aku saat ini bekerja di industri swamedia. Bagaimana menurutmu tentang riasan dan penataanku hari ini? Alas bedakmu. Warnanya terlalu terang. Kamu secara alami satu tingkat lebih gelap, kan? Bagaimana kamu tahu? Ya. Bagaimana aku tahu? Ada yang lain. Kamu lebih cocok untuk gaya yang sedikit lebih liar. Coba ganti ke warna satu tingkat lebih kuning. Juga warna lipstik. Seharusnya beberapa tingkat lebih gelap. Itu memang ide yang menarik. Aku akan mencobanya suatu saat. Gadis itu terlihat cukup baik. Pria itu tidak begitu hebat. Sayang, saya sudah punya rumah sebelum menikah. Dengan begini setelah kita menikah, kita bisa langsung pindah ke rumah kecil kita. Itu luar biasa. Kalau begitu aku bisa menghindari mengambil pinjaman untuk membeli rumah. Di masa depan gajiku, bisa aku belanjakan sendiri. Seorang pria tidak perlu sedikit mabuk untuk membuatmu menangis dengan aktingnya. Benar sekali, kamu tidak perlu bekerja lagi. Kamu bisa tinggal di rumah dan mengurus anak-anak. Benarkah? Sungguh, aku akan menafkahimu. Era apa ini? Wanita masih percaya kata-kata seperti itu. Tapi, jika aku tidak bekerja, apakah kamu akan meremehkanku? Tentu saja tidak, sayang. Jangan terlalu memikirkannya. Aku percaya padamu. Halo pelanggan yang terhormat. Konsumsi hari ini di toko ini, pria yang membayar tagihan mendapatkan diskon 50%. Sayang, meskipun aku tidak mengharuskanmu menanggung tekanan membeli rumah, kita masih bisa patungan sebelum menikah. Dengan begini nanti, aku bisa mencari uang dengan benar untuk membelanjakannya padamu. Aku percaya padamu. Sayang, Nona cantik. Jangan percaya kata-katanya. dasar bocah. The Apa yang film was kamu katakan? translated Rumah yang and dibeli sebelum narrated menikah, by M. termasuk harta Media. pranikah. Setelah perceraian, kau tidak akan mendapatkan sepeser pun. Mendukungmu setelah menikah. Aku bahkan belum menikah, dan kamu sudah mengutukku untuk bercerai. Sekarang kau bahkan tidak akan mentraktirnya kopi. Jika kau menikah dengannya dan tinggal di rumah untuk membesarkan anak, kau hanya akan menjadi pengasuh gratis. Setelah kau kehilangan kemampuan untuk bekerja, berapa banyak yang ingin dia berikan padamu untuk mengusirmu? Sepenuhnya tergantung pada suasana hatinya. Suami, apakah yang dia katakan benar? Sayang, jangan dengarkan omong kosongnya. Penipuan yang begitu jelas. Tidak bisakah kau tahu? Siapa kamu sebenarnya? Kenapa kau peduli siapa aku? Aku pasti akan ikut campur dalam hal ini hari ini. Mengintimidasi seorang wanita. Keahlian macam apa itu? Lagi pula, penipuan pernikahan itu ilegal. Apa kau tahu itu? Apa yang kamu bicarakan sebenarnya?
Kakak. Aku mohon padamu. Ini adalah istri yang akhirnya aku berhasil menangkan. Tunjukkan belas kasihan jika kamu bisa. Keuntungan apa yang kamu inginkan? Katakan padaku. Keuntungan. Ya, keuntungan. Dengar baik-baik. Memukul seseorang. Kau berani memukul seseorang. Aku akan memanggil polisi. Aku tidak menipumu untuk menikahiku. Lang Bingbing seorang bintang yang sedang naik daun. Pria ini menarik. Aku menyukainya. Pria semacam ini yang memiliki kecenderungan kekerasan dan tidak stabil secara emosional. Apakah kau bersedia menikah dengannya? Aku tidak menyentuhnya. Dia menabrakku sendiri. Menurutku pria ini tidak berguna. Sangat pelit. Wanita ini pasti buta. Sayang, kita akan segera menikah. Bagaimana kamu bisa mendengarkan orang luar berbicara omong kosong? Siapa kamu? Hak apa yang kamu miliki untuk ikut campur dalam urusan kami? Kau. Lihat itu, urus urusanmu sendiri. Orang lain bersedia. Menurutku, wanita ini tidak ada harapan. Uang seorang pria, menghabiskannya untukmu adalah yang benar-benar penting. Hanya melihat. Tidak berguna. Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak mengejar uangnya. Aku hanya peduli dia memperlakukanku dengan baik. Kalian berdua, yang satu serahkan akan kekayaan, yang lain bernafsu. Pasangan yang sempurna. Jangan bicara tentang suamiku seperti itu. Tuan, tagihan untuk menjamu. Hari ini pria yang membayar tagihan mendapatkan diskon 50%. Berhenti bicara omong kosong. Apakah kamu akan membiarkanku membayar tagihannya atau tidak? Bajingan pelit seperti itu. Apa yang kalian semua bisikan? Aku yakin kamu bukan seseorang yang tidak punya uang di sakunya. Cemburu, karena aku menemukan pacar cantik kan. Aku melihatmu duduk di sini sendirian. Sudah setengah jam. Mungkinkah orang yang kau temui belum tiba? Sungguh menyedihkan. Tepat sekali. Pasangan serasi. Maaf, aku terlambat. Maaf, aku terlambat. Kali ini, Lang Bingbing. Cantik. Jangan biarkan pria ini membodohimu. Dia hanya bilang anggurnya asam, karena dia tidak bisa meraihnya. Baru saja tanpa alasan sama sekali. Kau mengganggu hubunganku. Apa hubungannya denganmu? Urus saja pasanganmu sendiri. Kamu terus memanggilku sayang, dan bilang kamu ingin menikahiku. Sekarang melihat gadis lain, kamu bahkan tidak bisa mengalihkan pandangan darinya. Kamu, Sayang, aku hanya melihatnya sekali. Aku tulus hanya padamu. kamu telah sangat mengecewakanku. Tidak mungkin. Bagaimana bisa pria miskin seperti itu mungkin berkencan dengan wanita cantik seperti selebriti? Seleraku jelas lebih baik daripada pacarmu. tidak apa-apa dia begitu cantik. Tapi bagaimana dia bisa begitu cantik bahkan saat memarahi? Jangan pergi. The film was translated and narrated by M Media. Bukankah itu bintang besar Lang Bingbing? Aku sudah mencari-cari kenapa dia terlihat sangat familiar. Astaga, benar-benar dia wow. Tidak mungkin. Dia benar-benar seorang selebriti. Itu semua untuk membantu Chang di Dao ini. Aku sudah ketahuan. Bukankah ini bintang besar Lang Bingbing? Cepat ambil gambar. Ambil gambar, ambil gambar. Wow, seorang selebriti. Bentuk tubuh yang luar biasa. Jangan pergi. Permisi, tolong menyingkir. Jangan pergi. Kamu, Masih ada orang di sini, mari kita pergi lebih jauh. halo. Bingbing. Apakah kau merindukanku? Aku sedang di kota C sekarang. Bukankah kau di sini untuk menemani sahabatmu? Mari kita bertemu dan makan bersama. Tidak perlu. Aku menginvestasikan film lain untukmu. Kapan? Mari kita pergi menemui sutradara bersama. Aku sudah bilang tidak perlu. Ada apa? Terima kasih sudah menyelamatkanku barusan. Aku akan mentraktirmu makan malam. Tidak perlu aku yang traktir.
Kamu hanya seorang satpam kecil. Berapa banyak yang bisa kamu hasilkan? Jumlah uang tidak masalah. Yang paling penting adalah saat makan dengan seorang gadis untuk pertama kalinya, etika dasar harus diperhatikan. Kamu benar-benar miskin tapi ambisius. Sebenarnya, aku juga tidak miskin. Jumlah uang tidak penting. Aku tertarik padamu sebagai pribadi. Apa yang terjadi? Serius. Aku sudah menyukaimu. Apa? Menyukaiku. Aku punya pesona yang begitu besar. Aku Lang Bingbing. Aku jarang menyukai orang. Begitu aku menyukai seseorang, aku tidak akan melepaskannya dengan mudah. Berhenti bercanda. Aku tidak. Ada apa denganmu? Aku merasa sedikit gastroenteritis akut. Aku ingin muntah. Kakak Hao, silakan. Manajer. Kakakku sedang dalam suasana hati yang buruk hari ini. Bawakan semua hidangan andalanmu. Baiklah, hidangan khas kami meliputi ular laut garam dan merica rasa daun bawang, yang merupakan ular Indonesia, dan juga tiram Prancis. Bernama Gilardeo, mereka dikenal sebagai Rolls Royce. Tiram, apakah Anda ingin mencobanya? Baik, sajikan semuanya. Baiklah, kami akan segera menyiapkannya untuk Anda. Hari ini, aku akan mengajak kalian melihat restoran terbaik di kota C untuk memperluas wawasanmu. Kakak Hao, jangan marah lagi. Wanita macam apa yang tidak kau miliki? Lagi pula, bukankah kau punya itu? Tunangan cantik seperti Giok. Yang ini hanya pemain. Kau benar-benar mengerti aku. Kau terlalu memujiku, Kakak Hao. Tepat sekali. Hanya UR. Benar-benar pantas untukku. Itu benar. Apa maksudmu barusan? Maksudku, aku mengalami kemunduran. Karena sikap dingin Lang Bingbing, aku tidak berani. Aku tidak berani, Kakak Hao. Aku sangat menyukainya. Sikap acuh tak acuhnya padaku agak mirip dengan UR. Itulah mengapa aku menghabiskan uang untuk mempromosikannya. Kalau tidak dia itu siapa? Tepat sekali. Kakak Hao benar. Jangan sebut-sebut mereka berdua lagi. Tak satu pun dari mereka memberiku ketenangan pikiran. Pergi sana. Ya, Kakak Hao. Mana makanannya? Kenapa lambat sekali? Kakak Hao, aku akan segera mempercepat mereka. Kau baik-baik saja. Yang Didao, apa yang aku katakan barusan itu benar. Aku benar-benar sudah mulai sedikit menyukaimu. Tidak mungkin. Bingbing, kita baru bertemu hari ini. Perasaan kau tahu. Butuh waktu untuk berkembang. Apa maksudmu? Apakah menurutmu aku Lang Bingbing akan jatuh cinta pada sembarang orang? The film was translated and narrated by M Media. Kau lagi Xiang Lintian. Aku akan membunuhmu hari ini. Kenapa kamu di sini? Dan kau, diam. Aku akan mengurusmu nanti. Tidak. Sialan. Siapa kau? Kau gila. Kau berani menyentuh wanitaku. Aku ingin kau mati. Xiang Lingtian yang mana? Selama kau belum disingkirkan, aku tidak bisa tenan atau makan dengan damai. Bunuh dia untukku. Jangan bergerak. Jika kau bergerak lagi, aku akan membunuhnya. Siapa sebenarnya kalian semua? Apa sebenarnya yang kalian inginkan? Siapa aku tidak penting. Tapi aku tahu siapa kau. Apa? Tidak. Yang Didao. Apa kamu baik-baik saja? Yang Didao. Halo, UR. Bagaimana Ling Tian?
Dokter bilang nyawanya tidak dalam bahaya. Dia mungkin kehilangan ingatannya. Dia hanya butuh istirahat. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita hanya bisa menjalani semuanya selangkah demi selangkah. Dia kehilangan ingatannya setahun yang lalu. Kali ini, Mengenai kecelakaan mobil Ling Tian setahun yang lalu, sudah ada petunjuk mengenai masalah itu. benarkah? Awalnya, semua petunjuk terputus. Tapi baru-baru ini, aku mendengar bahwa pengemudi yang bertanggung jawab atas kecelakaan itu sudah meninggal. Masih memiliki seorang putra. Tapi kita berada di bawah pengawasan ketat. Wan Lao Er. Kita tidak bisa terang-terangan mencarinya. Aku masih curiga bahwa masalah ini melibatkan Wan Lao Er. Itulah mengapa aku harus menyusup dan tetap dekat dengannya. Aku akan bertunangan dengan Wan Lao Er. Masalah ini, jangan beritahu Ling Tian dulu. Aku takut dia akan kehilangan ketenangannya karena aku. Oke, tapi tolong hati-hati. Keselamatan adalah yang utama. Baiklah, jangan khawatir. Benar, itu Wan Lao Er. Dia tidak melakukan apa-apa padamu kan? Dia. Wan Lao Er sepertinya membawa orang kembali. Aku akan pergi melihat dulu. Ada dokumen penting. Aku sudah mengirimkannya padamu. Tolong setelah Ling Tian bangun, bantu aku memberikannya padanya. Oke, Kau adalah saudara terbaik Ling Tian. Aku percaya padamu. halo. Ling Tian sudah pingsan. Yo Er. Kau sama sekali tidak boleh membiarkan sesuatu terjadi padamu. Kalau tidak, jika dia memulihkan ingatannya, bagaimana aku harus menjelaskannya padanya? Kau sudah bangun. Ayolah. Bagaimana perasaanmu? Kepalaku sakit sekali. Di mana ini? Ini vilaku. Villa. Tuangkan aku segelas air. Terima kasih. Sensei. Kau memanggilku apa? Aku tahu kau menyelamatkanku lagi. Saat aku bekerja sebagai satpam sebelumnya, kau sangat menjagaku kan? Kau Gilawang Sensei. Kau benar-benar ingat. Masih sakit seperti sebelumnya. Omong kosong. Kau akhirnya ingat. Aku merasa seperti aku mengalami mimpi yang sangat-sangat panjang. Berapa lama? Lebih dari setahun. Kau Xiang Ling Tiar melupakan Kuang Shengzi selama lebih dari setahun. Bukankah aku baru saja ingat? Aku sangat merindukanmu, kakak. The film was translated and narrated by M Media. Saya Xiang Ling Tian. Sudah kembali. Wan Lao Er. Selama aku mengalami amnesia, kau berulang kali mencoba untuk membunuhku. Dan kecelakaan mobil setahun yang lalu. Kali ini, aku harus menyelidiki ini secara menyeluruh. Seluruh kebenaran. Kau baik-baik saja. Apa yang terjadi selama ini? Ceritakan semuanya padaku. Mari kita tinjau situasinya. Yu-Er. Kau selalu berada oleh halaman Wan Lao Er. Apa sebenarnya yang kau selidiki? Ini. Bagaimana ini mungkin? Wan Lao Er. Kau punya nyali besar. Untuk berkolusi secara diam-diam dengan manajer proyek sejak awal. Terlibat dalam tukar-menukar kekuasaan dan seks. Kalau begitu. Orang yang menyebabkan kecelakaan mobilku setahun yang lalu. Orang yang hampir membunuhku. Benar-benar kau. Halo. Xiang Ling Tian. Saya bisa membantumu. Siapa kau? Kamu akan tahu segera. Mengapa kau ingin membantuku?
Kamu tidak perlu merasa gugup. Saya membantumu, karena kita punya musuh bersama. Mungkinkah? Wan Lao Er, Wan Shihao, mengapa kau ingin membantuku? mari kita bertemu. Kau, Saya punya beberapa informasi di sini, untuk kamu lihat. baiklah. Kau pasti mengintai, tepat di samping Wan Lao Er kan? Seperti yang diharapkan dari Xiang Lingtian, kamu menebak dengan benar. Hanya dengan menarik gigi dari mulut harimau, kita bisa mendapatkan bukti. Oke. Kau harus melanjutkan dengan hati-hati. Baiklah. Kita akan sering bertemu mulai sekarang. Kamu tidak boleh mengungkapkan dirimu. Aku tidak akan. Dendam apa yang kau miliki terhadap Wan Lao Er? Kebencian ayah yang terbunuh. Kebencian karena istri yang dicuri. Ini adalah video kecelakaan mobilmu waktu itu. Saya belum pernah menunjukkannya kepada siapapun. Saya menunggu saat yang tepat. Apa hubunganmu dengan pengemudi yang menyebabkan kecelakaan itu? Saya adalah putra dari sopir yang menyebabkan kecelakaan waktu itu. Selama lebih dari setahun, saya telah mencoba segala cara yang mungkin untuk mendekati Wan Shihao. Baru setelah setengah tahun yang lalu, saya akhirnya berhasil. Apa? Wan Shihao terlalu sombong. Dia tidak pernah berpikir saya akan punya keberanian seperti itu. Dia juga tidak berpikir untuk menyelidiki saya. Ini terlalu berbahaya. Bukankah apa yang kita lakukan hal yang berbahaya? Tapi saya percaya keduanya punya alasan yang harus kita lakukan. Oleh karena itu, Anda datang kepada saya untuk kerjasama. Tepat sekali. Jika ada satu orang lagi yang seperti saya ingin Wan Shihao hancur total, itu pasti kamu. Apa syarat-syarat Anda? Hanya ada satu cara, dan itu adalah untuk benar-benar menghancurkan Wan Shihao, agar dia tidak pernah bisa pulih. Oke, saya berjanji kepada Anda. Saya punya hal lain yang harus saya urus. Saya harus pergi dulu. Ngomong-ngomong, Wan Shihao baru saja mengumumkan kepada semua pemegang saham bahwa perusahaan multinasional itu akan segera menandatangani kontrak 100 miliar. Waktu penandatanganan adalah 3 hari dari sekarang. Jika penandatanganan berhasil, hal besar pertama yang akan dilakukan Wan Shihao adalah bertunangan dengan Bai Yue. Waktu yang tersisa bagi saya hanya 3 hari. Ini adalah informasi tentang semua pemegang saham. Ini juga berisi beberapa detail rahasia yang mana Wan Lao Er dan aku telah kumpulkan selama bertahun-tahun, sedikit demi sedikit. Saya menghargainya. The film Ingat was syarat saya. translated Jangan and khawatir. narrated Saya by sudah berjanji M kepada Media. Anda. Bisakah Anda saat ini menemukan semua pemegang saham perusahaan saat ini? Ya, saya bisa. Ingat, jangan gunakan nama saya. Jika tidak, itu akan membangkitkan kecurigaan Wan Lao Er. Itu tidak akan sulit. Serahkan padaku. Lakukan dengan hati-hati. Anda sama sekali tidak boleh diketahui oleh Wan Lao Er. Kamu masih punya 2 saham di kota C. Apa yang kamu rencanakan untuk dilakukan terhadap mereka? Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Saya punya cara sendiri. Ngomong-ngomong, apakah Anda sudah menemukan UR? Belum. Kemungkinannya tinggi bahwa dia ada di tangan Wan Lao Er. Saya tidak menyangka Wan Lao Er akan begitu berani sekarang. Setelah kamu pergi, Wan Shihao berkolusi dengan dunia bawah, bertindak kejam. Di antara 4 keluarga besar, dia telah menjadi satu-satunya kekuatan dominan. 3 keluarga lainnya, semuanya tunduk pada tiraninya. Apakah kita berhasil atau gagal? Tergantung pada setengah bulan ini. Pertempuran ini bukan hanya untuk saya atau untuk UR, tetapi juga untuk 4 keluarga besar. Anda di sini. Lama tidak bertemu. Alasan saya meminta Anda datang kali ini adalah untuk meminta bantuan Anda dengan sesuatu. Kamu menolak lamaran pernikahanku, dan kamu masih berani meminta bantuanku. Pertempuran antara keluarga Siang kami dan keluarga Wan tidak dapat dihindari. Para pemegang saham di kota C Anda, sudah waktunya bagi mereka untuk memilih pihak. Aku menyalahkan diriku sendiri karena buta saat itu. Aku benar-benar tidak menyadari bahwa kamu adalah tuan muda yang dari 4 keluarga besar.
Kalau tidak aku pasti akan membuatmu menikah dengan keluarga kami. Namun itu juga berkat kamu saat itu. Bahwa aku dengan jelas melihat sifat asli Li Yuanyuan. Lihat, bagaimana penampilan pakaian ini hari ini. Tidak buruk. Sayang sekali. Wanita secantik itu. Selama kencan buta, saya justru gagal memenangkan hatinya. Bagaimana dengan ini? Aku akan membujuk orang tuaku untuk mentransfer saham mereka kepadamu. Bagaimana kalau kamu menikah denganku? Hanya bercanda. Kan, yang kamu minta bantuanku untuk itu. Pewaris generasi kedua kaya yang kamu ingin aku selidiki itu. Aku memang mengenalnya. Di dunia bar, dia terkenal suka bermain-main. Tapi baru-baru ini aku tidak tahu apa yang terjadi. Dia sudah lama mengejar satu wanita. Lihat, ini dia. Bagaimana bisa kamu mengenalnya? Lebih dari sekadar mengenalnya. Kami tidak bisa lebih akrab satu sama lain. Kamu bertingkah aneh. Zhang Didao. Tidak mungkin kamu juga pergi kencan buta dengannya kan? Ayo tampan. Minum beberapa gelas. Yang di sana itu, apakah dia pacar Anda? Tidak, aku belum berhasil memenangkan hatinya. Kamu siapa? Temanku. Jadi kamu teman Kinkin? Halo, Kalau begitu kalian berdua mengobrol dulu. Saya ada urusan yang harus diselesaikan. Kinkin. Aku tidak ingat. Kamu punya teman seperti ini. Aku dengar bahwa kamu dan Wan Lower dari kota A punya masalah. Bagaimana kamu tahu? Apakah kamu baru-baru ini menambah hutang judi? Keberuntunganku benar-benar tidak bagus akhir-akhir ini. Dan aku tidak berani memberitahu orang tuaku. Tunggu sebentar. Pinjam uang. Dan coba keberuntunganku lagi. Aku punya solusi yang bisa menyelesaikan dua masalah sekaligus. Mau dengar? Solusi apa? Jual sahammu padaku. Dari mana kamu mendapatkan uang sebanyak itu? Jangan khawatir. Bukankah itu terlalu berisiko? Aku akan bayar 2 kali lipat harganya. Li Qing. Sekarang terserah Anda. Bagaimana hasilnya? Berhasil dengan baik. Pewaris kaya itu bukan orang bodoh. Ketika dia mendengar aku menawarkan harga 2 kali lipat, khawatir aku akan menarik diri. Dia langsung menandatanganinya di tempat. Li Qing, kali ini Anda benar-benar berhasil. Tentu saja. Ketika nona muda ini bertindak, aku pasti bisa membantumu berhasil. Jangan coba mendekatiku. Pewaris kaya sepertinya yang nongkrong di bar dan suka berjudi. Aku benar-benar meremehkannya. Tapi kamu ternyata adalah pewaris keluarga yang salah satu dari 4 klan besar. Bagaimanapun, kali ini saya benar-benar harus berterima kasih kepada Anda. Baiklah, Saya perlu menerima telepon. Halo, sudah beres. Ayahku setuju. dan apa? Dan dia bilang dia mempercayaimu. Kamu benar-benar pria pilihanku. Bagus sekali. Hei, bagaimana kencan buta akhir-akhir ini? Saya sudah menemukan wanita yang saya cintai. Apakah itu Nona Bai kekasih masa kecilmu? Bagaimana Anda tahu? Informasi tentang saingan cinta. Tentu saja aku perlu menyelidiki secara menyeluruh. Anda, Manajer proyek untuk Tuan Wan ada di sini. Tuan Wan. Halo. Lama tidak bertemu. Mohon maaf atas kegagalanku menemuimu lebih awal. Lama tidak bertemu. orang yang bertanggung jawab atas proyek bernilai miliaran dolar. Tuan Wan.
Anda meminta saya datang hari ini. Apakah karena ada kabar baik yang ingin Anda sampaikan kepada saya? Tentu saja, aku mengundangmu ke sini hari ini untuk membiarkanmu menyaksikan bagaimana aku menjadi Ketua Dewan Direksi Grup. Aku Wan Shihao, memiliki kepentingan pengendali mutlak di perusahaan. Untuk mengambil posisi ketua ini, siapa lagi kalau bukan aku? Tuan Wan, Anda benar-benar berwibawa. Baik itu perusahaan maupun grup. Cepat atau lambat, bukankah semuanya akan menjadi milik Anda? Tentu saja, sekarang setelah aku menjadi ketua dewan, apa yang kujanjikan padamu tidak akan kurang sedikit pun. Kalau begitu saya akan terlebih dahulu berterima kasih kepada Tuan Wan. Tentu saja, apa yang kau janjikan padaku sama sekali tidak boleh kurang juga. Tuan Wan, Anda bisa tenang tentang itu. Anda dan saya sekarang adalah komunitas kepentingan bersama. Saya pasti akan melakukan segala daya saya untuk membantu Anda. Kalau begitu bagus, aku pasti akan memberitahumu bahwa memilihku adalah keputusanmu yang paling tepat. Baiklah, Tuan Wan. Kalau begitu mari kita terlebih dahulu mendoakan kerjasama kita yang menyenangkan. Kerjasama yang menyenangkan. Semuanya. Aku menyatakan rapat pemegang saham. Tunggu. Satu orang masih hilang. Siapa lagi? Zhang Lingtian, The apa film yang was kau lakukan di sini? translated and Ada apa? narrated by Direktur Wan, M-Media. tidakkah Anda menyambut saya? Tentu saja aku menyambutmu untuk hadir. Rapat pemegang saham yang diselenggarakan oleh Wan Shihao. Tidak. Itu tidak mungkin. Anda, bukankah setahun yang lalu Anda? Manajer proyek ini memiliki kesan yang sangat mendalam tentang saya. Anda saat itu sendirian, pergi sendirian ke markas besar. Dan dengan Tuan Bati, menandatangani proyek itu sikap heroik itu. Siapapun yang pernah melihat Anda, bagaimana mungkin mereka lupa? Diam. Aku menyatakan, rapat pemegang saham resmi dibuka. Rapat pemegang saham ini akan memilih ketua dewan direksi yang akan mewakili perusahaan ini dan dengan perusahaan multinasional menandatangani proyek 100 miliar. Bolehkah saya bertanya kepada semua orang, apakah ada yang keberatan? Ya, Apa yang ingin dia lakukan? Zhang Lingtian, apa sebenarnya yang kau inginkan? hari ini, orang yang memenuhi syarat untuk menandatangani dokumen ini hanya satu orang. Itu adalah saya, Zhang Lingtian. Kau bicara omong kosong. Omong kosong. Saya saat ini memegang 51% saham perusahaan. Perusahaan grup, posisi sebagai ketua dewan, seharusnya dipegang oleh saya. Apa kalian semua gila? Tidak bisa dipercaya. Aku adalah pemegang saham terbesar perusahaan. Aku adalah ketua dewan. Sahammu sama sekali tidak bisa lebih dari milikku. Kecuali. Mungkinkah? Apakah kau mungkin mengakuisisi dua saham terbesar di kota C itu? Tidak cukup. Kalian semua pengkhianat. Beraninya kau mengkhianatiku. Wan Laoe, Anda menjabat sebagai direktur eksekutif selama lebih dari setahun, berkolusi dengan dunia bawah, terlibat dalam transaksi terlarang, merusak reputasi perusahaan grup kami, menyebabkan seluruh perusahaan hidup dalam ketakutan, dan bahkan warga kota A sangat menderita karena kekuatan dunia bawah yang merajalela. Omong kosong, kau benar-benar tidak tahu berapa banyak yang telah kuserahkan kepada perusahaan tahun lalu. Jika bukan karena aku, bisakah perusahaan grup mengamankan proyek senilai ratusan miliar? Wan Laoe, ini adalah balasanmu. Selama aku adalah direktur perusahaan grup, ini adalah wilayahku, bukan giliranmu. Juga bukan giliran Zhang Lingtian untuk berbuat semena-mena di sini. Wan Shihao.
Terlepas dari berapa banyak saham yang saya Xiang Lingtian pegang, perusahaan grup tidak akan mengizinkan seorang pembunuh untuk menjabat sebagai ketua dewan. Apakah Anda mengerti? Saya akan menunjukkan video kepada semua orang. Tuan Wan Shihao. Apakah Anda masih mengingat saya? Saya adalah pengemudi yang bertanggung jawab atas kecelakaan waktu itu. Tidak mungkin, dia sudah mati. Siapa kau? Siapa sebenarnya kau? Saya memang bukan dia. Tapi saya adalah putranya, Apple. Waktu itu untuk menyelidiki kebenaran di balik kematian ayah saya tetap di sisi Anda, bekerja tanpa lelah seperti sapi atau kuda. Sampai Anda meminta saya untuk menyelidiki kecelakaan mobil itu. Apakah Anda tahu betapa senangnya saya? Oleh karena itu, selama ini, kau yang mengancamku. Kau dan mereka sudah bersekongkol bersama, bukan? Wan Shihao. Anda mengabaikan nyawa manusia dan mengabaikan hukum. Apakah Anda tahu berapa lama saya telah menunggu hari ini? Saya pribadi akan mengirim Anda ke penjara. Saya ingin Anda menghabiskan seluruh hidup Anda terkunci di penjara. Xiang Lingtian, aku akan membunuhmu. Pukulan ini adalah untuk ayah Xiao Shu. Pukulan ini adalah untuk diri saya sendiri. Pukulan terakhir adalah untuk UR saya. UR masih ada di tanganku sekarang. Villa Anda mungkin sudah dikepung. Apple, apa katamu? Anda masih belum tahu kan? Rapat pemegang saham ini disiapkan khusus untuk Anda oleh saya. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Kau tidak mungkin bisa memanipulasi semua ini. Kau seharusnya terbaring di tempat tidur. Kau seharusnya mati setahun yang lalu. Aku seharusnya tidak membiarkanmu pergi. Benar-benar delusi. Tuan Wan Shihao, seseorang telah melaporkan Anda mengenai kecelakaan mobil setahun yang lalu dan dicurigai membunuh pengemudi yang bertanggung jawab atas kecelakaan itu. Silakan ikut kami. Bawa dia pergi. Lepaskan aku. Aku adalah ketua dewan perusahaan ini. Apa kau tidak tahu siapa aku? Namaku Wan Shihao. Lepaskan aku. Tangkap dia. Lepaskan aku. Apa kau tidak mau uang? Aku akan memberimu uang. Saham. Aku akan memberimu segalanya. Xiang Lingtian, maukah kau melepaskanku? Aku mohon padamu, Xiang Lingtian. Semua yang terjadi hari ini adalah apa yang pantas Anda dapatkan. Bajingan tidak berguna. Wanitamu tinggal di sisiku selama lebih dari setahun. Kau makhluk tidak berguna. Jangan gegabah. Tenanglah. Uang, saham, perusahaan, mereka semua milikku. Halo Tuan Bat. Halo Tuan Sang, mengenai Wan Shihao dan bukti kolusi oleh penanggung jawab saya sudah meninjaunya. Hari ini, saya akan menugaskan penanggung jawab baru. Begitu cepat. Proyek 100 miliar ini, saya ingin Anda yang bertanggung jawab. Baru setelah itu, saya bisa tenang. Terima kasih Tuan Bat atas kepercayaan Anda kepada kami. Saya percaya pada kemampuan Anda. Saya hanya bisa merasa tenang dengan proyek ini jika saya bekerja sama dengan Anda. Baru setelah itu saya merasa lega. Tuan Bat, terima kasih atas kepercayaan Anda kepada saya. Saya berharap kita memiliki kerjasama yang menyenangkan. Bagus. Saya berharap kita kerjasama yang menyenangkan. Kepung mereka. Siapa itu? Lingtian. Lingtian, benar-benar kau. Bagaimana kau bisa sampai ke sini? Wan Lao dia tidak menyakitimu kan? Jika dia berani menyakitimu, aku pasti tidak akan membiarkannya lolos. Tidak apa-apa UL. Semuanya sudah berakhir. Semuanya sudah berlalu. Dia sudah ditangkap. Sekarang saya
ketua dewan direksi perusahaan. Itu luar biasa. Apakah semuanya benar-benar berakhir? Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Maukah kau menikah denganku? Aku bersedia.